katakanlah saham yang baru dibeli ya, nggak makan waktu lama, dia udah bisa floating profitnya sekitar 10-an%, itu saya udah siap untuk dilepas. Harapannya ketika dia mendekati waktu dividennya itu, kita bisa dapat dividen plus capital gain seperti itu. Tapi kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, ya kalau udah sesuai target profit, cuan ya udah bungkus. Oke teman-teman, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional dengan saya Hendrik Susanto, dan juga sekarang kita sudah ada tamu Pak Erik. Bisa perkenalkan nggak? Tapi balik lagi sebelum diperkenalkan ini. Jadi kali ini kita agak sedikit berbeda karena biasanya kita yang datang itu trader forex. Sekarang agak sedikit berbeda, tapi tetap di dunia finansial ya Pak ya. Iya. Oke, bisa diperkenalkan sama aktivitasnya gitu. Ya, perkenalkan nama saya Erik, ya Erik Susanto juga ya, sama ya Pak gitu. Sama ya. Aktivitas sehari-hari saya sebagai karyawan di bank, kemudian untuk mengisi waktu luang saya juga sering membagikan konten mengenai trading, terutama di saham, seperti itu. Iya, mungkin kan Pak Erik ini aktif di bank ya? Iya. Jadi kan berarti sudah tahu luar dalam lah dunia finansial gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok tidak antara saham sama derivatif gitu seperti forex dan CFD? Kalau untuk perbedaan yang mencolok, palingan kalau untuk forex setahu saya ya, mohon maaf nih kalau salah nih. Iya, nggak apa-apa. Ini forex kan ya. Kalau untuk forex kan biasa kita open posisi ya, tapi kalau untuk saham kan kita ada kepemilikannya, jadi seperti shareholder gitu ya. Kemudian kalau untuk saham, beberapa perusahaan juga rutin membagikan dividen. Nah, seperti itu sih, mungkin perbedaan yang lebih kentara yang bisa kita lihat sih. Kalau untuk soal trading, mungkin secara analisa, terutama di bagian teknikalnya, harusnya mungkin kurang lebih ya. Tapi mungkin kalau saya lihat forex mungkin lebih tajam, soalnya kan 24 jam ya, market Indonesia buka, market US buka, market Eropa, Asia. Sedangkan kalau saham, saya di Indonesia ngikutinnya kan jam market bursa sini aja. Oh iya, berarti aktif di saham lokal ya? Saham lokal ya. Saham lokal, saham luar? Saham luar dulu sempat, sekarang enggak. Soalnya saham luar kita udah lihat malamnya buka, kita besok pagi kadang deg-degan nih, plus atau minus kan, nggak kepantau juga. Jadi lebih fokus ke saham lokal. Oh iya, jadi yang menyesuaikan waktunya saja gitu. Iya benar. Oke, kita juga sudah susun beberapa pertanyaan ya, mungkin bisa langsung mungkin ya. Biar teman-teman juga lebih tahu tentang saham ini gitu. Oke, jadi mungkin langsung ke pertanyaan pertama gitu. Bagaimana Pak Erik ini memutuskan metode investasi yang digunakan dalam trading saham? Apakah lebih memilih lamsam atau metode lain? Dan kenapa gitu? Nah, kalau untuk metode saham yang saya gunakan ini lebih ke nyicil ya, istilahnya lebih enak didengar nyicil ya. Kenapa saya nggak pilih lamsam? Biasanya tuh kalau kita sekali hit ya, sekelas trader internasional yang kita tahu pun pasti pernah salah posisi. Jadi biasanya saya siapin untuk 3 atau 4 posisi dalam pengambilan saham, dan itu semua udah ada pembagian porsinya sih. Misalnya kita mau mengambil suatu saham A, katakanlah kan kita udah budgetin dulu, misalnya budgetin ya contohnya 1 juta. Jadi kalau kita udah lihat udah di area harga kita istilahnya titip sandal dulu 10% dulu ya. 10% slot 2 slot dulu agar terpantau terus. Apabila memang sudah sesuai dengan apa yang kita analisa, baru kita nambah posisinya, seperti itu. Berarti kalau naik baru ditambah gitu, tapi kalau turun gimana? Kalau turun ya, jadi posisinya seperti ini ya. Kalau untuk yang seperti yang biasa kita pelajari, untuk saya rasa juga sama kalau di forex ya. Itu kan ada tren ya untuk suatu saham maupun di forex. Nah, kalau misalnya kita lihat trennya, oh ini udah mulai uptrend nih, ya kita udah ngambil di posisi-posisi supportnya. Tapi support itu kan nggak satu garis saja ya, nggak satu garis saja, tapi merupakan area.
Jadi kita lihat beberapa support yang mungkin tertahan di sana. Nah, jadi kalau untuk turun, nah, saya biasanya lihat terlebih dahulu nih, oh ini support satunya, saya mau coba di sini. Nah, ini support duanya di sini. Nah, seperti itu. Dan bagaimana kalau dia naik? Nah, kalau naik kan kita udah ambil yang kali istilahnya titip sandal seperti itu ya. Iya. Titip sandal istilahnya kan ya. Jadi kalau dia naik, kita juga analisa kenaikannya berapa. Nah, jadi kan kita nggak istilahnya suatu saham kalau kita lihat bersama itu kan turun naik ya, nggak mungkin juga dia sekali naik naik terus, pasti ada yang istilahnya secondary reaction di mana dia mengalami penurunan. Nah, biasanya di situ baru averaging up-nya. Oh iya, jadi nggak masalah yang mau averaging up maupun averaging down gitu. Iya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nah, tapi gimana kalau ternyata dia breakdown gitu dari zona support tersebut? Ya, biasanya kalau ini dari zona support seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nggak di satu support aja sih saya ini ya Pak. Dan tentunya kalau saya secara pribadi kalau di saham ya nggak 100% untuk analisa teknikalnya juga. Kita juga ada sedikit masukin analisa fundamentalnya. Nah, seperti itu. Nggak terlalu dalam, nggak terlalu itu. Seperti contoh, ada nggak dia bagi dividen seperti itu. Jadi sehingga kalau dia break supportnya, langkah selanjutnya yang akan saya lihat adalah support kemana nih kira-kira dia akan berhenti lagi seperti itu. Dan pemilihan sahamnya juga istilahnya terbatas ya, nggak sembarang saham yang kita lagi downtrend parah kita juga ambil kan, laporan keuangan bertahun-tahun rugi kita ambil seperti itu kan. Jadi kita pilah-pilah juga seperti itu. Iya. Oh ya, jadi emang saham yang pantas untuk di hold gitu ya, jadi jangan istilahnya gorengan gitu. Ya benar Pak Hendrik, kolesterol nanti kita Pak Hendrik. Ya, jadi meskipun nyangkut gitu emang worth gitu buat di hold gitu. Yes, benar. Meskipun nyangkut kita hold. Ini boleh sebutin nggak sih misalnya? Tapi kalau disebutin contoh sahamnya nanti dikira pom-pom gitu, enggak? Mungkin nanti di sensor kali ya. Di sensor ya, kalau itu nggak usah. Nanti dikira pom-pom saham kan susah. Iya. Oke. Iya. Soalnya kalau kita saham luar kita berani gitu, tapi kalau saham lokal kita belum berani gitu. Oh, belum berani ya? Iya. Oke, siap. Gitu. Ya, ke pertanyaan selanjutnya aja gitu daripada nanti nyebut merek. Daripada nyebut merek gitu. Jadi dapatkah Jadi dapat dikasih contoh yang konkret nggak keputusan investasi yang Mas Erik ya, Mas Erik aja karena lagi masih muda gitu. jangan Pak Mas Erik gitu. Iya, boleh. Jadi ada nggak contoh konkret dari keputusan investasi Mas Erik yang Mas Erik ambil selama 5 bulan terakhir ini gitu? Nah, jadi contohnya ini seperti ini. Pertama, seperti yang kita tahu, aplikasi-aplikasi sekarang kan udah canggih banget ya. Iya. Ada yang namanya screener. Jadi dari situ saya screen dulu nih saham-saham yang sekiranya seperti contoh per earning rasionya masuk dalam kisaran nggak lebih dari 15. Iya. Habis itu price book value-nya mungkin jangan kemahalan juga ya. Kalau bisa di bawah 1. Seperti ya kita kan juga ikut metode investor-investor terkenal seperti Pak Lo Peng Hong kan, sering dia sebutin saham-sahamnya adalah PBV-nya yang 0, sekian. Nah, di situ kita lihat dulu nih. Nah, kemudian biasanya saya juga memasukkan debt equity ratio sebagai pertimbangan. Saya lebih senang kalau saham-saham yang debt equity rasionya itu kurang dari 1. Artinya dia punya permodalan yang kuat ya, seperti itu. Dan yang tidak lupa juga dividennya, pemanisnya. Karena ada jangka waktu nunggunya, apabila analisa kita nggak sesuai ya setidaknya kita masih nyicip dividennya seperti itu. Nah, apabila udah dapet nih screennya nih, nah baru kita masukin ke teknikalnya, kira-kira supportnya di mana. Ataukah nanti saham ini lagi uptrend, kita buy on break resist atau buy on weakness seperti itu. Jadi metodenya balik lagi, sahamnya lagi posisinya di mana seperti itu, Mas Hendrik. Oh ya, jadi gitu. Oh ya, ngomong-ngomong masalah dividen gitu ini, jadi sebenarnya lebih enak nyari saham yang kira-kira langsung naik apa nyari saham yang dividennya gede gitu? Nah, ini kalau di dunia sahamnya kadang nih ada yang istilahnya dividen trap, kejebak. Sering kejebak kayak gitu ya. Contohnya nih saham-saham
sebutin sektor nggak apa-apa kali ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, saham-saham sektor batubara itu udah tahu semua, dividen yieldnya tinggi-tinggi semua, 10%-an, 20%-an. Nah, terkadang ketika waktu dividennya itu malahan jatuh, ya kan? Jadi udah dapat gede dividennya, udah manis di awal, rupanya capital gain kita malahan merosot. Nah, di sini kalau saya pribadi, kita balik lagi ke analisanya, karena kalau saham menurut saya kita sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Jadi jangan istilahnya memaksa mau ngambil dividennya ataupun mau ngambil capital gain-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat, oh ini kalau seandainya nih kita kan ngambil tadi kan udah dianalisa, kita kalau bisa kan ambil di harga yang rendah, ya kan. Jadi ketika menjelang dividen, nggak sehari 2 hari mendekati dividen baru beli, tapi memang mungkin kisaran 3 atau 6 bulan sebelum pembagian dividen kita udah pantau terlebih dahulu. Harapannya ketika dia mendekati waktu dividennya itu, kita bisa dapat dividen plus capital gain seperti itu. Tapi kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, ya kalau udah sesuai target profit, cuan ya udah bungkus. Jadi tetap intinya adalah income utama itu dari selisih harga ya, bukan dari dividen sih. Iya, dividen juga bisa jadi salah satu faktor buat harga saham itu naik. Tapi bisa nggak sih kita cuma pegang satu saham aja yang ngasih dividen bagus gitu? Ini sebenarnya pengalaman saya ya. Pengalaman saya ini saya udah pernah coba juga di sana. Kalau kita boleh ngomongan sebenarnya bisa, asalkan kita lihat dalam time frame yang lebih panjang. Contohnya 5 tahun, 10 tahun. Harga yang kita ambil itu di kisaran harga berapa? Ya, saya pernah invest di saham ya, walaupun ujung-ujungnya cut loss ya. Tapi beberapa tahun saya nikmatin dividennya. Nah, seperti itu. Dan ketika saya cut loss nih, biasa nih kedengaran nih, sering terdengar istilahnya, waktu jual dia naik. Ya bener, waktu gua jual, beberapa bulan kemudian naik. Malahan harganya naik sampai 50% dari modal gua. Nah, sahamnya kan nggak boleh disebut ya, tapi yang jelas sektor batubara. Seperti itu. Iya. Jadi emang berarti masih sepadan gitu untuk nge-hold saham kalau untuk yang ngasih dividen besar. Iya, masih bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk nge-hold saham yang bagi dividen besar, apalagi kita dapat harga lagi diskon-diskonnya. Tapi kalau lagi premium malah jangan ya. Jangan, saya lebih kan hindari. Saham banyak 800-an, kenapa harus cari yang lagi naik-naiknya, nanti malah nyangkut di pucuk. Iya. Ya, lain kalau di forex ya, kita kan bisa open 2 posisi. Iya. Short sell. Ya kalau forex sebenarnya saya juga dulu sempat trading forex, ya, kita juga. Ya karena memang aktivitasnya lagi padat, jadi sementara saya hindari dulu. Karena kalau kita trading seperti gold itu ya di momen-momen tertentu itu kan aktif banget ya, takutnya nggak kepantau, malahan ada margin call-nya ya seperti itu ya. Tapi biasanya sih udah kalau untuk seperti CFD kayak gitu, open sekali udah open posisi, tetap stop loss dan take profitnya dipasang dulu sebagai pengaman sih. Iya. Oke, jadi ini balik lagi mungkin ke platform ya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan aplikasi dalam melakukan investasi saham, dan apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi-aplikasi tersebut ya? Kalau platform ini yang saya pakai ya berarti sekarang pemilihannya seperti apa seperti itu ya Mas ya? Ya kalau misal sekarang saya pemilihan untuk platformnya itu pertama saya ingin cari yang fitur yang membantu saya, seperti di awal saya sudah sampaikan yaitu screener ya. Screener kan membantu banget, seperti contoh kita masukin fundamental apa sih yang kita lirik untuk saham-saham seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk eksekusinya juga kalau bisa aplikasinya lancar, cepet ya. Rata-rata mungkin semua sama di trading aplikasi maupun di saham maupun forex, jangan kita udah eksekusi dia masih juga kadang-kadang ya seperti itu. Kemudian untuk hal lainnya kalau terutama di saham, fee itu kurang lebih sama sih. Jadi saya nggak terlalu melihat, biasanya fee-nya memang hanya sekitaran 0,1 sekian, jualnya 0,2 sekian. Nggak terlalu signifikan bagi saya sih. Jadi terutama fitur dan kecepatannya dulu, dan kalau bisa jangan sering-sering loading lama atau maintenance, seperti itu aja sih. Oh, jadi yang penting nyaman digunakan mungkin. Benar, nyaman digunakan. Iya. Ya, jadi mungkin ini lebih ke cara trading ya. Jadi strategi
apa sebenarnya yang top up secara rutin itu gitu? Bisa dijelaskan lebih jelas nggak? Oh, kalau di saham ini kan kita ada yang namanya rekening dana ya, RDN. Biasanya tuh kalau untuk sahamnya kita kan kalau seperti strategi saya kan nggak langsung lumsum ya lamsam. Jadi biasanya tuh sebulan sekali kita setor dulu di RDN-nya. Katakanlah kan sekarang kalau untuk saham banyak sekali pilihannya. Nggak harus istilahnya mitos-mitos bilang harus ada puluhan juta dulu baru bisa itu trading saham, nggak kayak gitu kan. Jadi mungkin bulan ini kita ada sisihkan dana untuk 500.000 contohnya, 500.000 kita setorkan dulu ke RDN. Bulan depan mungkin 700-800 kita setorkan. Nah kalau RDN-nya udah ada nih, kita sambil analisa nih sahamnya, kira-kira saham-saham mana yang menarik. Nah kalau udah ketemu sahamnya, baru kita mulai strategi kita mainkan seperti itu. Beli dulu, titip sana dulu, lihat perkembangannya seminggu 2 minggu sesuai nggak dengan analisa kita, atau malahan break support ke bawah, terus apa sih yang harus dilakukan. Nah seperti itu sih Mas Hendrik. Nah kalau break support ke bawah apa itu yang harus dilakukan? Saya pribadi averaging down ya Mas Hendrik ya. Untuk averaging down, sebenarnya banyak metode yang sudah saya coba praktekkan ya, dan berhubung juga saya ada sering sharing ya di konten-konten saya, jadi sekarang saya lagi pakai yang averaging down ya, karena menurut saya saham-saham yang saya sudah pilih itu fundamentalnya oke, dan juga ada pembagian dividennya. Jadi enggak istilahnya apabila memang dia udah minus pun, udah turun banyak pun, ini harusnya udah nggak jauh dari yang support dia bawa lagi, seperti itu sih Mas. Iya. Tapi yakin pasti bakal naik lagi, intinya begitu kan? Ya karena berdasarkan pengalaman, kalau saham-saham gede ya, kita ngomongnya saham-saham gede ya, saham gede. Biasanya kan peminat pasarnya pasti ada, turun naik itu pasti ada. Jadi kita salah satu ya tips mungkin ya harus sabar aja sih. Ya, jangan hanya beberapa hari kemudian udah nggak mau cut loss kayak gitu. Seperti itu. Tapi biasanya maksimal turunnya berapa persen gitu kalau untuk penurunan? Jadi biar kira-kira gitu, biar enggak nungguin juga gitu kan. Biasanya saya minimal untuk bukan maksimal malahan ya, minimal untuk averaging down itu di kisaran sekitar 30%. 30%. Tinggi banget ya pasti ya. Nah, iya. Kenapa angkanya 30%? Karena metode saya pertama kali pembelian itu adalah 10% dari dana yang disiapkan. Ketika dia turun sampai break support ya, nggak sesuai rencana, dia break support, dia akan turun sampai ya kita lihat di angka kisaran 30% tuh supportnya ada di mana lagi sih. Nah kalau sudah sampai di support ya, saya akan langsung melakukan pembelian kedua senilai 20% dana yang dicadangkan untuk saham ini, bukan dana portofolio ya. Seperti contoh dananya 1 juta ya, 10%-nya 100.000, 20%-nya 200.000, 30%-nya 300, 40%-nya 400, jadi pas 1 juta seperti itu. Nah belakangan kurang lebih ya sekitaran 6 bulan ini ya, ada saya live record ya, itu paling tingginya itu saya minusnya sampai di 20%. Habis itu balik lagi, sekarang minusnya di kisaran 10%, seperti itu. Berarti drawdown 30% itu wajar ya berarti kan ya? Iya kalau dalam saham ya, kalau dalam forex jangan coba-coba, karena saya pernah itu kalau forex udah istilahnya banting setir tren ya, itu jangan coba-coba ditahan. Kalau saham kan istilahnya kita ada share-nya ya, ada sahamnya gitu loh di portofolio. Kalau forex kan tergantung ketahanan modal kita seperti itu. Jadi beda aset investasinya, beda juga cara tradingnya. Iya, jadi intinya ya emang agak sedikit berbeda gitu. Tapi ya menurut saya sama aja sih, tergantung leverage-nya. Kalau 1 banding 1 mah ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya. Kalau disikat 1 banding 100 itu ya. Biasanya cenderung ya, yang cenderung misalnya kayak yang baru terjun kan ya Mas ya. Dulu kan kita semua pernah pemula ya. Gila ini 1 banding 100 dapat dari mana cuan secepat kayak gini ya, kayak gitu ya biasanya. Iya. Ya jadi intinya balik lagi dong ke pertama kali kita milih sahamnya dah. Iya kan? Ya, tapi kalau dari awal kita sudah salah pilih saham gitu, gimana gitu? Nah, ini dia. Kalau udah salah, udah jangan itu deh istilahnya, jangan. Kan kalau di saham nih potensi yang paling buruknya itu delisting. Ya nggak bisa dihilangin. Ya dihilangin di perdagangan. Kalau udah lihat istilahnya udah turun dalam, laporan keuangannya udah minus banget, itu ya udah jangan. Cut loss tetap pilihan yang paling baik daripada
duit kita di dalam nggak bisa diputar seperti itu. Cuma masalahnya kan kita nggak sadar kalau kita salah milih. Nah itu dia. Biasanya kalau dalam teknikal biasanya kalau kita udah lihat downtrendnya cukup parah ya, ya wanti-wanti aja. Seperti ada nggak sebut merek, sektor konsumer yang dulu dijago-jagokan ya, bahkan barang-barangnya di sekitar kita itu sering kita pakai kan, itu semua investasi, Pak beli saham ini aman. Tapi kenyataannya kan enggak. Ketika trennya sudah berubah menjadi downtrend, itu harus kita sadar. Oleh karena itu memang kita harus analisa ketika waktu itu, posisi waktu itu. Nah, seperti itu baiknya kita mempelajari untuk menganalisanya. Jangan sampai udah dalam, udah 2 kali misalnya, oh ini udah nggak bener nih, trennya udah berubah nih, masih dipaksain averaging down ya, habis juga modal kita ke depannya. Iya, jadi tetap aja ya, proteksi itu butuh. Harus walaupun metodenya averaging down, kalau udah kagak bener ya mau averaging down sampai kapanpun tetap habis juga. Iya, masa averaging down sampai 0. Ya benar. Makan apa nanti kita ya? Oke, ke yang selanjutnya ya. Oke, jadi mungkin bagaimana sih kinerja saham-saham yang dibeli oleh Mas Erik ini selama mungkin bulan Juli hingga Desember ini gitu? Dan ada indikator khusus nggak dalam menentukan entry-nya gitu? Ya, kalau pertama seperti biasa saya gunakan dulu screenernya ya. Seperti yang telah saya sampaikan kan, saya biasa bikin screener untuk earning rasionya itu kalau bisa di bawah 10, PBV-nya kalau bisa di bawah 1, debt equity rasionya juga di bawah 1, kemudian pembagian dividen setidaknya ya kita di atas katakanlah 3%, 4% di atas itulah, di atas untuk bunga deposito seperti itu contohnya. Nah, kalau untuk jangan lupa sahamnya jangan ngerugi-rugi terus ya. Karena memang pernah ada kejadian kebeli sahamnya itu rupanya untuk screenernya lupa itu kalau nggak salah ke close jadi nggak ke screen untuk return of equity dan PS yang untuk keuntungan atau labanya per kuartalnya, jadi masuk itu saham. Nah itu dia, ada juga salah posisi masuk tapi awalnya itu salah dari sistemnya apa kita yang lupa gitu? Saya lupa, ini juga saya lupa ya, karena pagi mungkin aktivitas sudah padat, malam ya screening saham dulu. Ini mungkin kemarin tuh kelupaan untuk lihat screenernya dulu, lihat dari ini lagi trendingnya lagi turun dalamnya nih. Siapa tahu mau jadi pahlawan nangkap pisau jatuh ya. Rupanya ketancep sekarang. Nah, kalau ketancep ya udah tunggu, tapi memang dividennya lumayan dan kemudian juga sahamnya saya lihat ya oke juga. Walaupun secara 3 kuartal berturut-turut sudah melakukan rugi bersih ini. Tapi tetap saya pantau ya Mas Hendrik, tetap saya pantau. Posisi averagingnya apakah wajar atau harus cut loss seperti itu. Jadi fleksibel tergantung kondisi market saat itu. Itu dari kapan sampai sekarang masih udah hijau apa masih merah gitu? Masih merah. Jadi portofolio posisi sekarang ya, dari 9 yang holding, 3 hijau. 3 lagi itu ya minus plus, ya bentar aja sih, minus plus ya kayak gitu ya, nggak sampai 2 digit. Nah kemudian yang 4-nya itu yang agak lebih dalam. Gitu. Di kisaran puluhan persen, sempat sampai tadi saya cerita 20% tapi udah balik lagi. Harapannya ini merupakan awal fase uptrend dia. Nah seperti itu sih. Tapi iya, kalau untuk saham ada siklus naik turunnya apa cuma buy dari data perusahaannya aja gitu? Kalau untuk siklus cenderung ada ya. Kalau kita lihat bersama kadang tuh siklus ya, contoh kan sektor katakanlah perbankan naik dulu, dilanjutkan nih contoh misalnya dilanjutkan dengan sektor properti, dilanjutkan dengan sektor apa, biasanya ada siklus seperti itu. Tapi ya memang karena saya sekarang lagi ngelihat saham-saham yang lagi sideways dalam turun, harapannya ketika waktu siklus dia naik kita udah nggak terburu-buru ngambil harganya. Jadi ngambil ketika memang orang nggak lirik ataupun orang udah jual-jual, orang malahan cari yang lagi trending naik tajam kayak gitu. Ini metode yang baru saya lakukan kurang lebih 6 bulanan ini. Kurang lebih. Tapi udah kelihatan hasilnya ya dengan metode yang seperti ini gitu. Iya, udah sekarang sih, kemarin sempat sudah buy portofolio ya ke
all portofolio udah plus sampai 5%-an. Tapi memang berhubung November ini kayaknya agak anjlok, ada 3 saham saya yang mengalami penurunan dalam, tiga yang paling dalam itu mengakibatkan portofolio saya sekarang posisinya floating loss 2,7% dari yang sebelumnya floating profit 5%-an. Oh ya, tapi ini nggak cuma di saham aja, nggak di hedging di option gitu? Enggak, hanya full di saham saja. Oh ya, berarti kalau di forex bisa hedging berarti posisi buy sell barengan gitu ya. Nah, kalau ya forex, tapi di saham juga harusnya kan bisa kita sell di CFD-nya. Oh, kebetulan aplikasi yang saya pakai belum bisa. Pernah sempat dengar sih, udah ada beberapa aplikasi yang bisa, tapi belum pernah saya lihat. Nah, masih normal-normalnya aja. Ya, jadi kita buy di spot gitu. Begitu kita tahu bakal turun dulu, kita hedging kita sell di optionnya. Jadi cuan double ya seperti itu. Iya. Cuma ya mesti pintar ngelepasnya. Iya, kalau nggak lepas ya tetap terus di sana area-areanya ini. Harus ada teknik khususnya ya. Iya. Oke, jadi nah ini yang paling penting menurut saya nih, jadi manajemen resiko gitu. Ada nggak manajemen resiko khusus untuk trading saham ini? Nah, kalau untuk trading saham, manajemen resiko khusus saya sekarang itu adalah diversifikasi lebar sih. Ya, karena memang ini juga, jadi misalnya dari 10 saham yang saya pilih itu dibagi dari berbagai sektor. Ya, kemudian kalau untuk seperti yang kita lihat kan saham kita mungkin ya 2-3 hari sekali tetap saya analisa. Apabila memang sudah nggak sesuai, artinya penurunannya volumenya tinggi banget ya, tinggi banget selama beberapa hari, itu kan nggak mungkin kita ini saya pertahanin aja sahamnya, saya averaging down. Nah, kalau kayak gitu kan istilahnya kita sendiri terlalu yakin akan analisa kita, padahal analisa kita sudah salah. Jadi stop loss juga harus dilakukan, tapi selama penurunannya kita lihat wajar, volume penurunannya makin rendah, ya saya lebih memilih untuk averaging down. Dan untuk suatu saham saya nggak ada porsi yang lebih gede. Jadi saya walaupun analisanya udah yakin saham ini bakal naik, tapi saya nggak pernah melebihi 10% dari total dana portofolio saya. Nah, kalau untuk menentukan take profitnya gitu gimana? Kapan harus jualnya gitu? Kalau take profit saya lebih senangnya untuk melihat resistnya sih Mas Hendrik. Kemudian dari waktu hold-nya. Jadi misalnya kalau katakanlah saham yang baru dibeli ya, nggak makan waktu lama, dia udah bisa floating profitnya sekitar 10%, itu saya udah siap untuk dilepas. Karena menurut saya ini kan hitungannya kalau bisa dapat beberapa posisi aja floating profit 10%, berarti kan otomatis portofolio saya juga tumbuh sekitar 10%. Ini kalau dibandingkan berbagai instrumen saya rasa juga lebih baik ya. Nah, kalau untuk holdnya udah jangka panjang, kita lihat lagi resistnya gimana. Biasanya lebih memilih untuk menjual di resist. Dan ketika kalau udah sampai di titik resist, ada nggak pola-pola tertentu yang melanjutkan resistnya? Volumenya kuat nggak? Seperti itu sih Mas Hendrik. Jadi jangan ketika dia udah baru naik berapa persen, udah langsung take profit ya. Nggak sebanding dengan waktu saya hold-nya seperti itu. Iya. Tapi ya biasanya gitu dalam 3 bulan itu dia bisa naik berapa persen sih? Saya terakhir kali dalam waktu semingguan itu saya pernah tutup profit di 8%-an. 8% seminggu. Iya, 8%-an. Waktu itu memang pas titik entry-nya waktu secondary reaction, waktu dia lagi uptrend ya, saya lihat udah posisinya enak. Kemudian waktu kan biasa kita juga dapat belajar ya, candle-nya udah nggak bagus nih, candle-nya nih udah nggak ada ini ya, lebih selling powernya lebih banyak, ya udah saya tutup aja itu 8% dalam waktu kisaran semingguan seperti itu. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini lebih ke analisa gitu. Tadi kan sudah dibilang kebanyakan fundamental ya. Jadi ada peranan analisa teknikal nggak gitu dalam pengambilan keputusan untuk beli saham ini?
Pastinya kalau tadi bilang fundamental hanya untuk screener awalnya aja sih Mas. Screener awal ya gitu. Kalau untuk teknikal itu lebih saya dominan. Contohnya kayak di layar belakang ini kan. Iya. Saya udah garis-garis dulu supportnya, resistnya di mana, itu kira-kira dia melakukan ini. Malahan saya cenderung teknikal. Kalau boleh dipersentasekan, ya mungkin fundamental hanya untuk screener awal ya sekitaran 20% dan lebih full ke teknikalnya. Karena memang hanya untuk screener awal aja sih. Jangan sampai kebeli saham yang lagi rugi-ruginya, ataupun secara market pandangan orang itu harga sahamnya tuh lagi mahal-mahalnya. Seperti itu sih Mas. Tapi kalau untuk pemilihan setelah screenernya dapat, tetap teknikal yang menentukan titik entry-nya, titik averaging down-nya, titik take profit-nya, seperti itu. Ya, tapi kira-kira setelah screening gitu kan, kalau yang saya dapat gitu, habis di screening harusnya pada saat kita melihat harga itu harusnya sudah di atas gitu, kita nunggu ke bawah kan berarti. Kalau dalam posisi uptrend, iya, berarti waktu dia udah naik, kita nggak, saya ya, saya nggak ngejar, saya mau menunggu secondary reaction-nya, karena seperti kita lihat saham itu kan geraknya naik turun, dia nggak naik terus. Jadi lihat secondary reaction-nya. Kalau dari technical mungkin bisa dilihat support-nya, habis itu Fibonacci-nya. Nah, seperti itu. Dan pastikan juga volume-nya dan pola-pola candlestick-nya ataupun pattern-pattern yang mungkin ditemukan. Oh, ini melanjutkan nih. Ataupun biasanya kita menggunakan salah satu indikator yang ada di bawah ini nih, indikator favorit nih. Kalau indikator MACD. Iya, benar sekali, MACD. Ya, seperti itu. Iya, jadi kira-kira berapa lama sih nunggu sampai entry dari pertama kali kita screening dan dapat, wah sahamnya lagi bagus nih buat dibeli, ternyata secara teknikal masih bisa ke bawah lagi gitu? Kalau di saham, saya pribadi ya harus nahan-nahan sabar. Harus nahan-nahan sabar. Sebisa mungkin tuh dapat harganya rendah, soalnya kita cuma bisa jual di harga tinggi. Iya. Nah, beda kalau kita di forex, kita bisa jual lebih rendah dan kita cuan. Iya. Jadi posisinya tetap ya. Terakhir kali saya sempat mantau satu saham, sekarang sudah plus tipis ya, 3-4%. Itu saya nunggunya kurang lebih 3 mingguan. 3 minggu cuma buat entry ya? Benar, 3 mingguan cuma buat entry. Jadi benar-benar tahan, dia lagi turun, kemudian dia membentuk sideways dalam boxnya, volumenya juga udah mulai rendah. Walaupun sebenarnya saya masih memperkirakan dia bakal melanjutkan penurunan. Tapi begitu dia break keluar dari boxnya, langsung saya antri posisi di mana ini seperti biasa ya, ada boxnya ada keluar, saya ngantri di kira-kira support yang atasnya itu, box di atasnya. Jadi memang kurang lebih ya 3 mingguan saya nunggu saham itu. 3 minggu cuma untuk entry, bukan buat profit ya, buat entry dong. Cuma buat 3 entry minggu. Iya. Dan ya memang itu ada di 3 saham yang mencatatkan profit sementara ini. Soalnya dia turun juga paling maksimal itu sekitaran 3-4%-an aja. Nah, kalau ini break minus, kan kita lihat nih portofolio. Kalau dia udah break dari 3-4%-an, wah kita harus tetap langsung analisa. Karena itu udah pasti break dari supportnya. Iya. Jadi intinya ya ini benar-benar jangka panjang banget kalau buat kita ya. Apalagi yang biasa di forex gitu. Oh, kalau di forex mah itu ada apa istilahnya tuh yang tiap hari Jumat bulan pertama. NFT. Iya, itu kalau kita lihat langsung satu batang panjang kayak gitu kan. Kalau pas lagi dalam posisinya enak banget ya di XAU-nya kan. Iya. Cuma ya nggak disaranin sih kita. Nggak disaranin ya Mas Hendrik. Iya, soalnya ya gimana ya, separuh gambling kalau kayak gitu. Oh, separuh gambling mah. Iya. Malah ada yang bilang ya educated gambler. Jadi ya iya gambling yang teredukasi gitu. Jadi gamblingnya pakai analisa. Gamblingnya pakai analisa, nungguin momennya di sini aja kayak itu ya. Iya. Oke, balik lagi ke saham gitu ya. Jadi bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kegiatan trading saham dan kehidupan pribadi? Ada tips buat teman-teman nggak supaya ibaratnya tidak mengorbankan aktivitas kita atau
mungkin pekerjaan kita saat ini supaya kita bisa trading saham juga? Nah, memang pada awalnya ini saya kan udah lama juga seneng banget trading. Dulu sih trading saham sama kripto, CFD juga di kripto kan. Tapi belakangan memang karena aktivitas lagi padat, jadi saya hanya fokuskan ke saham. Tipsnya bagaimana? Enaknya saham itu di sini. Jadi dia bukanya itu ya kalau pas ya pukul 4 kan semua market juga udah tutup, paling 4 sampai 4.15 sore itu kan pre-closing harganya. Jadi analisanya tuh sesempatnya saya di malam hari saja. Di malam hari kita buka chartnya, kan candle-nya juga udah stop ya. Dan kalau misalnya di forex kan kita tahu bersama malam malahan kemungkinan bisa lebih ramai mengingat market US bentar lagi mau buka. Jam 3 jam 4 sore market Eropa buka ini kan. Tapi kalau untuk saham kan udah tutup. Apapun yang terjadi, katakanlah The Fed mau naikkan suku bunga, turunin suku bunga, mempertahankan suku bunga, efeknya itu besok pagi hari ketika market buka. Nah, jadi disinilah menurut saya lebih enak ya kalau untuk membagi waktunya kalau di saham ya. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya memang ya senangnya trading kemudian tidak ada aktivitas yang mengganggu, kenapa nggak cari market yang 24 jam jalannya seperti itu ya Mas Hendrik ya. Kalau untuk saham seperti itu sih Mas Hendrik. Jadi justru sebenarnya lebih santai yang ini ya, yang saham. Benar sekali. Jadi, apalagi ada ini kan, ada aturan untuk auto rejectnya, walaupun auto rejectnya kan udah berapa persen, tapi setidaknya kalau saham-saham yang selama ini saya pilih ya, selama ini udah di screener awal di fundamentalnya, jarang sih kena auto reject bawah sampai harus deg-degan tiap kali, itu jarang sih, karena memang udah di filter khusus terdalam. Yang maksud saya minus 20% itu nggak langsung sehari minus, sehari 2 hari. Dalam waktu kisaran ya kalau nggak salah 2 bulan. 2 bulan sekarang udah mulai balik naik lagi. Nah ini nih mau diperhatikan, balik naiknya membentuk pola uptrend baru atau balik naiknya merupakan secondary reaction dari downtrendnya. Di sini yang aku saya lihat lagi seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan sih sudah habis, cuma ini lebih ke arah pesan buat teman-teman gitu yang baru belajar saham. Kira-kira mulai dari mana gitu? Kalau untuk saham pesannya mungkin ya jangan terlalu istilahnya buru-buru ya, dipelajari. Lebih disarankan langsung terjun ya. Jadi kalau saya pribadi langsung terjun aja, karena kalau menurut saya kalau kita pakai virtual account yang artinya demo doang itu psikologis kita nggak dapet ya, karena duitnya bukan duit kita sendiri ya. Jadi saya sarankan ya coba aja dulu tradingnya, coba dianalisa. Mulai dari beli satu lot aja nggak apa-apa. Jadi kita ngerasain sendiri psikologisnya gimana. Oh kalau minusnya kayak gimana, biar ada pengalaman langsungnya. Toh berhubung juga saham kan udah banyak sekali range harganya, 800-an sudah udah mau berapa itu kan kita tinggal pilih. Jadi dari situ berangkatnya kita ada pengalaman. Memang sih, tapi kalau kita untuk udah langsung terjun itu akan lebih, menurut saya akan lebih kena. Jadi nanti kedepannya saham-saham seperti ini ini lagi bagus nih, lagi apa? Mungkin sektor-sektor ini lagi oke nih, ataupun ini udah pola reversal nih. Nah, istilahnya seperti itu kan. Jadi udah tahu. Kemudian juga bagi yang para baru mau terjun ke dunia saham, nggak usah targetin profit ya. Banyak orang yang biasanya para ini kan yang saya sebulan harus profit 2 kali lipat ya. Bulan ini trading saham 1 juta, bulan depan mau 2 juta ya. Seperti yang kita ketahui sendiri aja, investor-investor terkenal seperti Warren Buffett ya, dan rekannya yang baru meninggal itu setahunnya mereka berapa persen? 20 sampai 30% setahunnya itu. Setahun. Nah, apalagi kita yang belum segede mereka mau ngincar sebulan 100% seperti itu. Yang penting ya konsisten profit sih menurut saya. Konsisten profit ya. Kalau bisa di awal jangan rugi dulu, persentase profit nanti akan ngikutin ya, apalagi kalau udah bisa lebih tinggi dari angka inflasi ataupun malahan menyaingi fund manager di reksadana saham. Itu udah hebat banget deh pokoknya. Iya. Jadi intinya adalah jangan muluk-muluk. Jangan muluk-muluk dulu, pelajari dulu, rasakan dulu feel-nya di dunia saham ini seperti apa. 20% setahun itu udah bagus ya, jangan ngarepin 100% sebulan gitu. Iya, takutnya malahan gara-gara ngarepin itu posisi yang kita ambil cenderung salah karena emosional. Iya, seperti itu kan. Dan mungkin ya didorong sama kebutuhan gitu. Kebanyakan orang kan
inginnya dapat income dari trading gitu. Itu yang membuat mereka ada target gitu, 1 bulan harus berapa persen gitu. Oh, kalau ini sih lebih disarankan ya seperti yang mereka bilang, pakai uang dingin yang artinya memang bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu loh. Ini memang dana nganggur yang mungkin sekitaran setahun 2 tahun nggak kita kepake, daripada kita simpan di bawah bantal istilahnya. Ya, Ya kita kembangin aja ya, pelan-pelan aja, setahun 1%, 2%, nanti makin konsisten, mungkin setahun bisa sampai 20-30%, kenapa enggak seperti itu. iya. Kalau udah enak nih, udah tahu tekniknya nih, udah tahu cara-caranya nih, nah barulah gedein modalnya, nggak apa-apa. Iya. Jadi intinya adalah ya 10% setahun di awal itu udah bagus banget. Oh, itu mungkin ya. bagus banget ya, itu malahan lebih tinggi dari beberapa instrumen investasi. Oke, jadi jangan, khususnya teman-teman yang subscriber channel ini kebanyakan kan main di forex. Kalau di forex tahu sendiri gitu. Iya, di forex itu ngeri banget. Kalau Iya. boleh saran, forex itu cepet banget. Tapi kalau misalnya nih teman-teman yang subscriber channel ya, itu sebulan aja bisa 1%, itu 1 tahun itu udah 12% loh. Iya. Tapi di situ yang kadang orang nggak lihat, kalau misalnya modal kecil kan 1% tuh buat apa? Nggak kerasa. Nggak kerasa. Makanya jadi ada timbul ingin sebulannya 100%. Waduh. Ya, tapi mungkin di market forex mungkin persentasenya lain ya, seperti itu ya. Mungkin juga itu bisa tercapai dalam beberapa bulan. Mungkin saya juga kurang mendalam. Mungkin di market forex Mas Hendriknya lebih tahu kisaran untuk trader-tradernya di angka mana yang dikatakan sudah oke. Sebenarnya sih sama aja seperti saham ya. Jadi sama 20% itu udah bagus, 20% setahun udah bagus. Cuma masalahnya ya emang orang-orangnya aja, karena modalnya kecil gitu. Iya, sampai ada quotes kalau 10% itu kekecilan berarti modal kamu yang kurang, seperti itu ya. Iya. Nah, saya baca di salah satu influencer. Ya makanya jadi balik lagi, dan itu juga penyebabnya kenapa banyak trader retail yang gagal di forex gitu. Karena begitu, karena mereka menggunakan modal yang kecil dan mereka menargetkan terlalu besar. Padahal ya 1% sebulan udah bagus. Leverage-nya tinggi lagi ya Mas ya. Iya. Ya, apalagi Karena modalnya kecil. Iya. Apalagi yang ya istilahnya, wah gua anti cut loss katanya. Woi, bangun-bangun margin call deh. Aduh. Iya. Nanti cut loss, full margin. Udah, itu mah main float aja. kebiasaan awal-awal yang ingin ngejar cuannya cepat kayak gitu. Tapi memang ada orang yang bisa kayak gitu, tapi enggak semua orang, bahkan jarang banget orang yang bisa seperti itu gitu. Makanya dari sekarang memang ya sempat jatuh bangun, makanya kita coba fokus ya, seperti setahun ya kalau bisa ya kita ngalahin dulu deh inflasi istilahnya kayak gitu kan. Berarti udah jago banget, duit kita nggak berkurang istilahnya kayak gitu kan. Apalagi bisa 2 kali lipat dari persentase inflasi, berarti duit kita berkembang. Nah istilahnya targetnya nggak usah muluk-muluk amat kayak gitu kan. Jadi ya balik lagi sih, jadi kita emang memperlakukan ini sebagai investasi, apa kita ingin dapat gaji bulanan dari trading gitu. Trading for living istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau trading for living modalnya gede mah, for living juga nggak apa-apa. Se-M, 10M, 1%-nya udah berapa kan ya, itu for living juga bisa kan harusnya. Ya di situ dia. Jadi intinya adalah yang penting ya modalnya gitu. Ya modal 10M, kita dapat targetin 1% sebulan udah anteng. Ya, udah anteng, enak banget itu ya. Jadi orang nanti kira, wah ngapain nih di rumah terus ya, tapi enak-enak kayak hidupnya kayak gitu ya. Oh iya, kayak nggak ada beban. Padahal analisanya dari pagi sampai malam ya. Iya, nggak tidur. Iya, jadi ada pesan-pesan lain selain yang tadi sama buat teman-teman gitu. Pesan lainnya mungkin ya, kalau yang udah nonton sampai di sini, saya saranin kalau memang ada waktu luang dan memang tertarik untuk terjun, start now ya. Bisa, mungkin Ko Hendrik ya bisa langsung ngarahin juga ya. Di Instagramnya saya lihat kan biasa juga ada ini ya. Ada. Untuk pembelajarannya. Start now, pelajari langsung. Mulai. Nggak usah modal yang gede-gede dulu. Nggak usah modal seperti yang tadi kita bicarakan. Mulai yang minimal dulu dah. Minimal yang siap kita untuk
istilahnya hilang atau habis. Anggap aja modal belanja kita gitu loh. Jadi Iya. langsung aja mulai sekarang seperti itu. Tapi kalau di saham sih kan nggak kayak forex ya. Selama kita nggak ngambil gorengan ya, mestinya habis itu nggak mungkin kan. Harusnya secara track record sampai puluhan tahun itu kuncinya sabar ya udah. Tapi ya mau nggak setahun misalnya 6%, 7% gitu. Nah ini loh yang ini loh. Ya, wah, istilahnya psikologisnya main loh. Padahal jelas-jelas ya kalau harga sahamnya turun ya udah beli. Apalagi yang katakanlah saham-saham gede gitu loh. Oke, tapi daftar pertanyaan sih udah habis. Cuma ini dari saya pribadi ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan saham itu turun gitu? Apalagi saham perusahaan gede gitu. Ini sebenarnya dari berbagai dari berbagai sudut pandang nih banyak ya. Kalau dari paham fundamental biasanya udah nggak sesuai dengan laporan keuangan yang mungkin mereka perkirakan. Ya seperti itu, dia mengakibatkan dia turun. Misalnya contoh nih, suatu saham A ini diproyeksikan dia akan mencatatkan keuntungan lah, katakanlah tumbuh misalnya 30% dari tahun sebelumnya. Rupanya nggak sesuai dengan prediksi mereka, hanya 10% aja. Itu mungkin cenderung ya para investor, udah nggak sesuai masukan ini sih, nggak sesuai laporan yang saya analisa, ya udah dia jual. Itu mengalami penurunan. Ataupun kalau dari fundamental saya nggak cerita banyak. Kalau dari sisi teknikal nih, dari sisi teknikal dia udah istilahnya udah naik terlalu istilahnya ya menurut saya dalam setiap aset investasi apapun yang naik tinggi itu ada waktunya dia turun juga ya. Tapi time frame itu loh, kalau di saham time frame itu yang nggak jarang orang lihat. Ya mungkin dia sudah katakanlah dari harga 1.000 naik sampai 10.000 dalam 5 tahun, orang tuh nggak sadar sekarang dia hanya turun sampai 5.000 ya, contoh ya. Nah ini menurut saya malahan kesempatan buat kita masuk karena dari titik tertingginya dia udah turun sampai 50%. Teknikal juga mungkin seperti ada pola-pola reversal nih MACD nih contohnya nih. Bearish divergence udah ketemu nih ya, higher high kemudian udah membentuk di MACD-nya higher low. Nah, kita udah wanti-wanti duluan, ataupun udah kepentok resistnya ya, udah nggak tembus-tembus lagi ya, itu juga turun. Nah paling dasarnya sih kalau dia sudah nggak membentuk higher-high lagi dan selalu membentuk lower-low barunya. Nah itu kalau dari sudut pandang teknikalnya sih. Mirip juga sih. Sama sih malah. Kalau teknikal sama ya. Kalau teknikal rata-rata di seluruh aset investasi ya ilmunya itu ya Mas Hendrik ya. Palingan untuk prakteknya mungkin di market forex kita harus lebih teliti karena pergerakannya lebih cepat kan ya. Time frame daily, weekly di saham, mungkin time frame di forex itu 4 hour, 4 jam, 1 jam, 30 menit, bahkan 15 menit sudah sangat berpengaruh ya mungkin ya Mas Hendrik. Kebanyakan sih orang ambil entry-nya pada pakai time frame kecil. Tapi tetap untuk direction itu pakai time frame besar. Nah, kurang lebih sama ya. Iya. Oke, makasih banget ini. Aduh, saya juga makasih banget Mas Hendrik udah kasih kesempatan buat kita sharing-sharing bersama. Iya. Semoga Padahal dari tadi mikir ini udah nama belakang sama, baju juga sama. Rupanya profesinya juga sama ya. Aduh. Ya, senang banget mungkin nanti kapan-kapan kita kalau ada kesempatan ya mungkin offline gitu kita ngopi bareng mungkin. Boleh bisa ya, dan semoga kedepannya juga ada spare waktu jadi bisa juga trading di bagian forexnya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan ilmu yang dibagikannya. Ini adalah ya buat teman-teman yang subscriber channel ini, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dan mungkin ini bisa dijadikan motivasi buat teman-teman yang ingin belajar terjun ke dunia saham ya. Jadi balik lagi tadi yang saya tangkap gitu, jika ingin mulai langsung mulai aja. Jadi jangan tunggu dulu. Ya, benar. Mungkin orang pakai paper trade dulu, tapi dari Mas Erik ini sarankan langsung saja karena sekarang nggak seperti zaman dulu dipinta dana besar untuk trading saham ya. Benar. Sekarang bahkan ratusan ribu pun sudah bisa trading saham. Iya benar. Iya. Jadi mulai saja, hanya aja dananya aja kecil
Jadi kalau sudah bisa konsisten tanpa rugi gitu, kita nggak bilang konsisten profit gitu, Ya. tapi menghilangkan dulu ruginya gitu, baru kita besarkan gitu. Besarkan Modalnya. Iya, jadi itu adalah kesimpulan yang saya tangkap gitu. Oke, jadi saya Hendrik Susanto dan Mas Erik. Ya, Erik Susanto juga. Ya, Erik Susanto juga, iya Kak. Kami mohon undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga sukses selalu.